Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hada Syabila dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ketimpangan sosial. Apa sih ketimpangan sosial itu? Jadi, penyimpangan sosial adalah perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Perkembangan masyarakat global dapat dicirikan dengan pergerakan antar bangsa tanpa ada batasan ruang dan waktu. Keadaan ini menimbulkan tantangan terbesar bagi ketidakseimbangan pertumbuhan di dalam sosial, politik, budaya, ketimpangan pertumbuhan ekonomi, dan masih banyak lagi ketimpangan sosial yang lainnya. Menurut Budi Wirnarno, ketimpangan sosial merupakan akibat dari kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warga masyarakat. Nah, selain itu ada juga teori ketimpangan global. Teori yang pertama itu ada teori kolonialisme. Jadi teori kolonialisme itu dimulai itu di Inggris tahun 1750. Menurut Horizon, mereka menanamkan sebagian keuntungan ke dalam persenjataan yang tangguh dan kapal cepat kemudian digunakan untuk menyapu negara yang lemah untuk dijadikan kolonianya. Henslin 2007. Selanjutnya itu ada teori sistem dunia yang dimana teori ini menurut Immanuel Wallerstein. Jadi yang pertama itu negara-negara yang lemah, yang kedua itu negara semerfi yaitu negara yang bergantung pada perdagangan negara inti, yang ketiga itu negara periferi yaitu negara pinggir. Selanjutnya yaitu teori ketergantungan atau dependensi. Jadi teori ini menganggap bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan yang terbentuk perusahaan-perusahaan multinasional dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga yang menggunakan kelebihan mereka yang istimewa untuk mempertahankan kedudukan mereka. Dunia ketiga ini adalah negara yang tidak masuk dunia tidak dapat mengadakan industrialisasi dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya itu pendekatan struktural. Jadi, pendekatan struktural adalah cara lain untuk memandang ketimpangan dunia dalam hal kesejahteraan dan kekuasaan. Yang selanjutnya yaitu ada teori fungsionalis. Jadi, teori fungsionalis ini percaya bahwa ketidaksetaraan tidak dapat dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Menurut Kingsley Davis dan Wilbert Moore, yang penyebab ketidaksetaraan dan stratifikasi masyarakat, yang pertama itu ada masyarakat harus memastikan bahwa posisi-posisi terisi. Yang kedua, beberapa posisi lebih penting dari yang lain. Yang ketiga itu posisi-posisi yang harus diisi oleh orang yang berkualifikasi. Yang keempat, untuk memotivasi orang yang lebih berkualifikasi yang mengisi posisi-posisi ini, masyarakat harus menawarkan imbalan yang lebih besar dari biasanya. Selanjutnya ada teori konflik. Jadi, teori konflik melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan power mendominasi kelompok yang lebih kurang kuat. Terakhir yaitu ada teori pertumbuhan neoklasik. Teori neoklasik beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi baik modal maupun tenaga kerja pada awal proses pembangunan kurang lancar. Ketimpangan sosial ditandai ketidaksetaraan, peluang, dan penghargaan untuk posisi sosial yang berbeda atau status dalam kelompok atau masyarakat. Ketimpangan sosial tidak sama dengan perbedaan sosial yang dikategorikan ke dalam stratifikasi dan diferensiasi sosial. Ketimpangan sosial dapat dikategorikan sebagai masalah sosial karena terdapat ketidakadilan dalam pemberian kontribusi kepada masyarakat dari berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada juga bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Jadi yang pertama itu ada ketimpangan desa dan kota, yang kedua itu kesenjangan pembangunan diri manusia Indonesia, yang ketiga ketimpangan antar golongan sosial ekonomi yang diperlihatkan dengan semakin meningkatnya kesenjangan ekonomi antara golongan-golongan dalam masyarakat. Yang keempat, ketimpangan penyebaran aset di kalangan swasta dan dengan ciri besar kepemilikan aset di Indonesia terkontraksi pada skala besar. Yang kelima, ketimpangan antar sektor ekonomi dengan ciri sebagai sektor, misalnya properti mendapatkan tempat yang istimewa.
Yang terakhir yaitu yang keenam, ketimpangan antar wilayah dan subwilayah dengan ciri konsentrasi ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan, terutama ibu kota, sehingga ekonomi terpusat pada wilayah perkotaan daerah hanya mendapat konsentrasi ekonomi yang sama. Adanya akibat ketimpangan sosial menimbulkan sejumlah akibat seperti kriminalitas, melemahnya jiwa wirausaha, monopoli, kemiskinan, kemerosotan moral, serta pencemaran lingkungan alam. Upaya untuk mengatasi ketimpangan sosial. Yang pertama itu tentukan masalah yang akan dicari solusinya. Kedua, identifikasi faktor-faktor penyebab masalah itu muncul. Ketiga, cari beberapa alternatif solusinya. Yang keempat, pilih yang paling penting yang harus diselesaikan dahulu, kemudian lanjutkan ke solusi berikutnya. Ada dua faktor penyebab terjadinya ketimpangan sosial, yaitu yang pertama ada faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural yaitu tata kelola yang merupakan kebijakan pemerintah dalam menangani masyarakat, baik secara legal formal maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Adapun faktor kultural yaitu hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Terakhir yaitu untuk salah satu contoh penyimpangan yang ada di lingkungan masyarakat yaitu pencurian. Sering terjadi pencurian seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian hewan ternak, pencurian dompet, handphone, dan lain-lain. Pencurian yaitu perilaku yang melanggar norma dan hukum dengan cara mengambil hak yang bukan milik kita atau mengambil hak milik orang lain. Untuk solusinya yaitu memasang CCTV di lingkungan rumah. Selanjutnya, kunci rumah dan usahakan di setiap rumah itu ada pagar. Dan di setiap desa, di sekitaran lingkungan masyarakat, harus adanya sistem pos kamling setiap malamnya agar mengurangi adanya pencurian. Mungkin sekian ketimpangan sosial dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.